Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nigusti Ayu Kade Masmirah Dewi SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Agar dapat menggambarkan visi dengan baik, kita perlu menggunakan metode inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan sebuah metode di mana untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Apa sih metode Bagja? Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada bagian buat pertanyaan utama berisi pertanyaan pemantik untuk menentukan arah penelusuran. Pada bagian ambil pelajaran berisi tentang pengalaman positif. Sedangkan pada gali mimpi berisi tentang gambaran ideal terhadap prakarsa perubahan. Pada jabarkan rencana berisi tentang tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Dan sedangkan atur eksekusi berisi tentang bagaimana rencana tersebut akan dilaksanakan. Setelah menggunakan metode inquiry apresiatif dan juga merefleksikan aset dan tantangan yang ada, maka visi saya adalah terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menciptakan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka prakarsa perubahan yang akan saya laksanakan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dari prakarsa perubahan tersebut muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan penyelidikan yang dapat saya lakukan, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan ketiga, saya akan mencari tahu karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik yang akan saya lakukan. Saya juga akan mengambil pelajaran dari siapa guru yang ahli dalam bidang teknologi dan menerapkannya. Apa jenis teknologi pembelajaran yang digunakan guru tersebut? Serta bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat guna. Adapun tindakan yang saya lakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru tersebut. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan visi saya. Pada bagian gali mimpi, beberapa pertanyaan pemantik saya. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar dapat menerapkan pembelajaran berbasis teknologi? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi pelajar Pancasila? Beberapa tindakan saya antara lain membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan tim teaching, serta mencari referensi tentang dimensi pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Pada tahap jabarkan rencana, ada pun beberapa pertanyaan pemantik saya antara lain. Apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Beberapa tindakan saya yaitu membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajarannya, serta memberi reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, pertanyaan pemantik pada atur eksekusi adalah
Siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Menjawab pertanyaan itu, maka tindakan saya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikianlah tadi rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja dari saya. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.